Kesan pertama yang tak terlupakan. Bayangkan, seorang tamu baru melangkah masuk ke tempat kita. Wajahnya sedikit lelah, matanya menatap ke sekeliling mencari arah. Ia belum tahu siapa kita, belum tahu seberapa baik pelayanan di sini. Tapi, dari detik pertama ia mulai menilai. Dari cara kita menyapa, dari senyum yang kita berikan, bahkan dari nada suara saat kita berkata selamat datang. Selamat datang. Dalam dunia pelayanan, setiap detik pertama adalah peluang emas untuk menciptakan kesan positif yang tak terlupakan. Dan untuk mewujudkannya, kita punya 7 langkah sederhana, tapi luar biasa dampaknya. Langkah pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat. Bayangkan tamu datang untuk bersantai, tapi kita justru memberi suasana yang terburu-buru. Atau sebaliknya, tamu datang dengan jadwal rapat padat, namun pelayanan kita terlalu lambat. Melayani bukan hanya soal memberi, tapi memberi dengan tepat. Kuncinya adalah mendengarkan, memperhatikan, dan menyesuaikan. Ketika pelanggan merasa bahwa kebutuhannya dipahami tanpa harus banyak bicara, saat itulah kepercayaan mulai tumbuh. Langkah kedua, tanggung jawab pribadi untuk pelanggan. Kadang, tamu bertanya hal yang bukan bagian kita. Tapi di dunia pelayanan sejati, tidak ada istilah bukan bagian saya. Yang ada adalah semangat untuk membantu sampai pelanggan mendapatkan solusinya. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tapi kita bisa menjadi penghubung yang peduli. Dan percayalah, pelanggan akan selalu ingat siapa yang berusaha menolongnya, bukan siapa yang menolaknya. Langkah ketiga, menawarkan bantuan pemecahan masalah dengan cepat. Pelanggan tidak menuntut kesempurnaan, tapi mereka menghargai kecepatan dan kepedulian. Satu masalah kecil yang diselesaikan dengan cepat bisa menjadi kisah positif yang diceritakan ke banyak orang. Namun satu masalah kecil yang diabaikan bisa menjadi kesan buruk yang tak pernah terlupakan. Jadi, begitu pelanggan menunjukkan tanda kesulitan, jangan tunggu. Bergeraklah, karena pelayanan terbaik bukan yang sempurna, tapi yang sigap dan tulus. Langkah keempat, keramahan. Keramahan itu sederhana, tapi tidak bisa dibuat-buat. Senyum hangat, pandangan mata penuh perhatian, bahasa tubuh terbuka, semua itu menciptakan rasa aman. Keramahan bukan berarti berlebihan, tapi cukup untuk membuat pelanggan berpikir, di tempat ini saya merasa diterima. Dan seringkali, rasa diterima itu lebih berharga dari diskon atau fasilitas mewah sekalipun. Langkah kelima, menggunakan nama pelanggan dalam percakapan. Pernahkah Anda merasa senang ketika seseorang memanggil nama Anda dengan sopan dan hangat? Nama adalah identitas, adalah penghargaan. Saat kita menyebut nama pelanggan, kita tidak sedang berbicara dengan orang asing. Kita sedang berbicara dengan seseorang yang penting. Bayangkan Anda berkata, selamat pagi Pak Budi, bagaimana tidurnya tadi malam? Sekalimat sedetin unaffected biasa. Langkah keenam, nada suara yang menyenangkan. Nada suara adalah musik dalam pelayanan. Kata-kata bisa sama, tapi nada yang kita gunakan bisa membuat pelanggan merasa dihargai, atau sebaliknya. Nada suara lembut, tenang, dan ramah menciptakan rasa nyaman, seolah kita benar-benar hadir untuk membantu, bukan sekadar menjalankan tugas. Ingat, pelanggan bisa lupa kata-kata kita, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana cara kita membuat mereka merasa. Langkah ketujuh, senyum tulus. Senyum adalah bahasa universal yang tidak butuh penerjemah. Senyum tulus bisa mencairkan suasana, menenangkan hati yang lelah, bahkan mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Dan yang lebih indah, senyum itu menular. Ketika kita tersenyum dengan hati, pelanggan akan membalas dengan rasa nyaman, dan energi positif itu menyebar ke seluruh tim. Penutup teman-teman, pelayanan bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah seni berinteraksi dengan hati. Setiap tamu yang datang membawa cerita, dan kita punya kesempatan untuk menjadi bagian indah dari cerita itu. Mungkin hanya 5 menit mereka bersama kita, tapi kesan yang kita berikan bisa bertahan lama. Karena di balik setiap senyum pelanggan yang puas, ada seseorang yang melayani dengan hati. Dan mungkin, orang itu adalah kita.